Waduh, kenapa selamat? Lagi ngapain? Ini lagi latihan perang. Ini kan hari kemerdekaan Indonesia. Bukan gitu, Indonesia itu kalau perang nggak ada tuh pakai piu piu piu. Nih pakai bambu runcing. Ini Tuh. lagi. Tuh runcing. Ini mah lebih keren tuh, lebih sakit. Mana sakit nih sakit nih. Tuh. Kan perlu Oh, iya. nanya. Aduh, kamu nggak percaya? Gak percaya? Oke, kalau kamu nggak percaya, kita langsung panggilin aja orang yang banyak tahu tentang sejarah Indonesia. Oh, yang denger-denger orang paling pintar se-RT. Kecil loh. Sedunia dong. Oh iya. Sedunia. Ya udah langsung saja kita panggilkan. Ini dia, Mister Banyak Tahu. Ya terus, jalan terus. Sini dong. Mister sini dong. Nah. Ya apa nih? Mister. Mister bukannya MC yang minggu lalu? Oh bukan. Oh bukan. Bukan ya? Saya ini Mister banyak tahu. Oh iya banyak tahu ya. Saya dikaruniai kepintaran, jadi saya bisa jawab semua pertanyaan. Masa sih? Coba tes, tes. Oke, aku mau nanya. Mister, Ya, apa benar Indonesia waktu perang zaman dulu itu pakai senjata itu tuh yang piu piu piu, pakai ini kan? Ini kan nih. Indonesia dulu tuh perang menggunakan bambu runcing. Nah kan, bambu runcing. Terus kenapa Mister? Wah alasannya Indonesia gunain ini buat ngerebut senjata musuh. Karena dulu tuh Indonesia nggak punya peralatan buat ngebuat senjata api. Jangan sedih. Kok bisa kejepit? Kok bisa kejepit? Oh iya. Ya udah Mister, aku lapar. Makan dulu ya. Lapar. Makan. Tuh, ngapain? Kerupuk. Ngapain itu? Mau makan. Jangan gitulah. Kenapa emang? Bagilah. Oh iya. Bagilah. Iya. Mister juga mau? Enggak. Saya udah Yakin? kenyang. Gak apa-apa nih makan nih. Enggak. Ya udah nggak usah lah. Nanti kan jelasin. Oh iya. Ya. Nah Mister, aku punya pertanyaan. Halo, Jadi Kak. Mister. Ya. Maaf. Pencarian ada tidak ditemukan. Telan dulu, telan. Nah. Halo. Kena angin-angin ya. Ya. Kenapa Mister? Ya, kalau lomba 17-an, ini lomba makan kerupuk. Kenapa nggak pisang? Kenapa nggak nasi padang? Lebih kenyang, Mister. Nah, Ini alot lagi. terus pakai kerupuk. Nah, alasannya kita lomba makan kerupuk karena itu melambangkan bahwa susahnya Indonesia ketika masa penjajahan. Jadi kerupuk deh ya. Iya. Nggak boleh jajanan luar gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Bukan. Kalau kerupuk yang lain nggak boleh juga. Ya, kerupuk. Tenggiri. Kerupuk kulit nggak boleh. Udah lah, banyak nanya, Oh. Pandren nih. Oke lah kalau kayak gitu. Mister, aku juga Mister bisa tolong pegangin nggak? Nggak boleh. Pegangin bentar. Ya. Mister, Cocok, Mister, aku punya sesuatu. Aku punya kertas. Dengar-dengar ini teks proklamasi. Katanya bersejarah banget, emang bener? Iya, coba lihat. Wah, Oh iya tuh. Apaan tuh Mister? wah itu teks proklamasi tuh teksnya bersejarah banget. Ada sebuah peristiwa di baliknya. Di mana Coba balik. Gak ada. wah bukan di balik ini. Oh. Di balik Sejarahnya, peristiwanya. sejarahnya. Di mana Pak Insinyur Soekarno dan Pak Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa oleh pemuda-pemuda ke Rengas Dengklok. Oh. Nah, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 teks ini diketik oleh Sayuti Melik dan melambangkan kemerdekaan Indonesia dan menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi dijajah. Wah. Oh, jadi Indonesia jadi bangsa yang merdeka ya Mister ya? Betul. Jadi ini salah satu yang bersejarah banget ya Mister ya. Betul sekali. Wah, teks proklamasi. Hidup. Merdeka. Jadi Oke. Mister, aku udah gak ada pertanyaan lagi sih. Saya ambil lah Mister ya. Ya boleh. Iya nih Mister, kita udah gak punya kuota jadi gak bisa nanya Iya, lagi. gak bisa nanya lagi. Wah nggak apa-apa. Tugas saya tuh emang ngejawab semua pertanyaan. Oh, baik banget ya. Iya. Baik banget. Oh iya ngomong-ngomong, kayaknya ada yang manggil saya nih.
Gak ada. Gak ada. Ada, manggilnya lewat internet. Oh. Oh ya, saya cabut dulu ya. Oke deh Ya, ya. Mister. Dadah. Thank you ya. Hati-hati ya, Mister ya. Dadah. Dah. Mister, pintu keluar sana. Oh iya, iya. Ya. Salah. Masuk lewat mana? Aduh, Dah. Mister terlalu banyak tahu ya Bang ya. Bahkan tahu dia. Iya. Itu dia teman-teman. Mister banyak tahu. Keren. Nah, teman-teman Kegawaris di rumah ya. Setelah ini kita akan siapkan spesial praise. Kita sudah undang Tamu spesial? Iya, 2 penyanyi ternama. Oh, siapa tuh? Ini dia baru ngeluarin album perdananya dia. Bukan single. Bukan. Bukan. Album biar keren. Album. Nah, ini dia. Kita sambut saja Jeffrey Padugo dan Susan Sarasvati. Hai, kembali lagi sama Kak Jeffrey Dan Kak Susan, Kak Susan, ini kenapa di sini banyak warna merah putih ya Kak ya? karena kita memperingati hari kemerdekaan Kak Jeffrey. Iya Kak, tanggal berapa ya Kak ya? Masa Kak Jeffrey nggak tahu Lupa inget gitu sih Kak. 17 Agustus iya, Kak 17 Jeffrey. Agustus. Iya betul. Oke, kalau gitu teman-teman di rumah pasti sudah siap Kak. Pasti Kak Jeffrey. Langsung kita mulai praise kita. Betul. Kega Warrior, Let's go. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dok. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dok. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap, gerak, dok. Kak Susan, Apa Kak Jeffrey? kayaknya lebih asik kalau kita cepetin Benar nih Kak Kak. Jeffrey. Pagi 17-an juga kan ya Dengan Kak ya? semangat Biar kemerdekaan. lebih semangat lagi Kak. Betul, pasti adik-adik juga mau lebih semangat kan Kak Jeffrey? Siap, Kak. Oke, Kega Warrior! let's go. Dua, tiga, empat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dok. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dok. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dok. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dok. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Siap, gerak, dok. Kak Susan, Yeah. kita udah jalan-jalan ya Kak Susan ya? Benar Kak Jeffrey. Sekarang enaknya kita ngapain nih Kak? Lompat-lompat Kak Melompat Jeffrey. buat Tuhan ya Kak Susan ya. Betul. Teman-teman di rumah udah siap? Siap, Kega Warrior! let's go. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated
of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We live our place and we change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder Than any other. Lift him up He's on his name. over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder, Than any other. lift him up and shout his name over all. Our praise goes up, your rain comes down. 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 Oh, we shout our praise, we celebrate, King of glory and the reign. You are riding on our praise. Oh, clap, turn it up, This sound of praise. make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Over Let's go, let's go, and jump, jump, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Yeah. Nah Kak Yuriko, Hey. kali ini kita akan kedatangan tamu yang spesial, tamu ketiga kita. Oh ya? Dan ini nggak kalah spesial juga Kak Yuriko. Siapa Dari itu, tamu-tamu Kak Andrea? sebelumnya. Kalau tadi yang pertama kan ada si Mister Banyak Tahu. Iya. Yang kedua ada siapa? Jeffrey Pandugo dan Susan Sarasvati. Namanya keren ya. Iya, Tapi yang ketiga ini Yang kita ketiga. datengin spesial banget. gak kalah keren. Nggak kalah keren, nggak kalah kece. Yes. Tapi denger-denger dia datang dari jam 5 pagi. Waduh, pagi banget. Maksudnya jam 5 sore. Oh iya, ini udah sore. Nggak tahu dia udah datang atau belum ya. Tapi kita mau sambut aja Romi Sanjaya. Romi Malvin. Romi Malvin. Oh. Apa kabar Kak Romi Malvin? Woi, semangat banget. Halo Kak Romi. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Apa Baik, kabar? baik. Namaste. Ya, udah. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Maaf, Oke Kak Romi, namaste. apa Ya. kabar? Baik. Wih, Ya. mantap. Kak Romi, Oh, di sini jauh. Pintu kirain. keluarnya di sana. Oh iya, iya maaf, maaf, maaf. Tapi saya udah masuk dari sana loh. Ya udah, ya udah. Kak Romi datang dari jam berapa ke sini? Tadi sih di briefingnya jam 5. Datangnya? Datangnya sih jam 11. Oh iya iya iya. Jujur, aku tuh jujur Kak. Nggak boleh bohong. Oke, tapi Kak Romi thank you banget ya udah datang Jangan hari pegang-pegang, ini. jangan pegang-pegang. Ya, Oh, ya. thank you banget Ya, Baru datang hari datang udah ini. thank you aja. Oh, ya. Duduk dulu, duduk. Oke. Ayo, Kak Romi. Boleh duduk. Silakan, Oke, silakan, oke, silakan, duduk, silakan, duduk. silakan, Awas duduk. dong, saya kan Oke. duduk sini. Oh iya. Iya, mikir. Silakan duduk, silakan duduk. Saya di mana? Ya situ. Oke. Lap dulu sini. Duduk. Sini. Oh, di sini. Iya, maaf. Itu maaf. tempat duduk saya. Oh iya, 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 iya. Oke, oke. Oke, Kak Romi. Iya, Kak Romi Boy. mau makan? Kak Romi? Enggak, makasih. Kosong Oh kebetulan. iya, udah, makasih. Yang biru nggak mau dicek. Keluar ular. Saya maunya nasi padang sih. Ya. Ada nggak? Kak Romi, Oh ya. siap. Kita langsung ke topik pembahasan aja. Boleh. Jadi hari ini di Kegasio ini kita lagi merayakan HUT Indonesia yang ke-75. Wah, Dirgahayu Indonesia. Jadi Selamat kita ulang tahun Indonesia. I love you. Asik. We all love you. Aku cinta kamu. Oke. dirit doang kayaknya sama Indonesia. iya. Oke. Lanjut. Jadi Kak Romi, hari ini Kak Romi mau ngapain sih? Nggak tahu nih saya juga ngapain di sini. Kalian nanya Kita lagi. undang buat apa? Oh iya. Hari ini tuh kita mau bahas tentang kemerdekaan Indonesia kan? Betul. Berarti hubungannya tentang hati yang merdeka Kak Romi. Wih, Nah, Kak Romi, mantap. kira-kira gimana sih Kak Romi kalau kondisi hati kita tuh lagi nggak merdeka tuh kayak gimana sih? Iya. Oke. Menurut firman Tuhan, kita buka ya tuh adik-adik yang di rumah siapin Alkitabnya nih. Kak Romi bawa Alkitab. Wih, keren. Bawa Alkitab Nggak nggak? ada
Dari tadi juga dibawa. Waduh. Oke, kita buka di Markus 7 ayat 20 sampai 23. Nah, ayo teman-teman buka Alkitabnya yang di rumah. Ya. Kakak-kakak pada dibawa nggak Alkitabnya? Belum bawa, ada kayak di sana. Ya sudah, oke. Kita bacain ya, Kak Romi bacain ya buat kita semua ya. Bagaimana sih kondisi hati yang belum merdeka? Ya, betul banget. Hati anak-anak yang sedang ditawan. Wah, sedang lagi diikat oleh dosa. Nih, Kakak Romi kasih tahu ya. Sekali ulangin ya, Markus 7 ayat 20 sampai 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Wah, jadi teman-teman nih yang adik-adik yang di rumah, hati yang tertawan itu seperti itu, semua diikat oleh hal-hal yang tadi di Markus 7 bilang itu. Wah, hidupnya pasti menderita tuh kayak begitu Kak. Itu hati yang lagi dijajah tuh seperti itu Kak. Nah, Tapi Kak Romi, aku juga mau nanya nih, kira-kira gambarannya gimana sih Kak? Gambarannya? Kalau kita tuh terikat dengan dosa gitu. Gambarannya begini nih Kak. Dia ngomong krayon Kak. Oke, Kak Romi punya gambarannya. Gimana, Kak, gambarannya? Oke, yuk. Nih, kita maju ke depan. Oke, Nah, kayaknya asik nih. Mau ngapain nih? Kak siapin kandren propertinya tolong. Nah, Oke. Kak Romi sudah bawa nih teman-teman. Oke. Nih, Kak Romi punya noda-noda hitam. Nih, noda-noda hitam. Noda-noda hitam ini artinya melambangkan dosa-dosa atau keterikatan yang tadi tuh Kak. Nah, jadi gini adik-adik, dosa ini akan menempel di dalam tubuh kita nih, di dalam hati kita nih kayak gini nih. Contoh, Kak Yuriko bersedia ya? Ya boleh. Oke, balik badan. Aku begini nih. Iya begitu. Oke. Nih, nih lihat teman-teman, Nah, lihat tuh. Ada nodanya nih. Yang pertama ada di pikiran jahat, merencanakan hal-hal jahat atau bully yang suka iseng temennya. Wah, itu pikiran-pikiran jahat. Tapi apakah cuma ini doang Kak? Tidak. Lihat, ada pekerjaan iblis. Lihat Kak, nih tangannya nih. Lihat ke depan kasih lihat adik-adik. Lihat tuh. Wah, ikat Kak. Nah, ini artinya apa? Iblis sedang mengikat kita untuk kita terus melakukan dosa, untuk kita dijajah oleh dosa dan kita menjadi tawanan dosa. Wah, terus menerus. Nah, terus berikutnya teman-teman, nggak sampai di situ aja. Ya, dosanya masih banyak. Kita masih banyak melakukan percabulan, perzinahan. Nah, dua dosa ini mirip teman-teman. Yaitu intinya sih ke pornografi. Ayo, siapa yang suka membayangkan hal-hal yang jorok? Nah, hari ini bertobat ya. Nih, kalau sering-sering membayangkan hal pornografi, tempel lagi. Gitu teman-teman. Nah, apalagi pencurian, mengambil hak yang bukan milik kita. Kita ambil uang papa mama, kita ambil pulpen teman kita, penghapus, kita ambil. Itu juga pencurian teman-teman. Nih, waduh susah lagi. Wah, bisa nih. Tempel lagi. Wah, apalagi teman-teman? Kelicikan. Wah, suka tipu-tipu, bohongin temennya. Ya enggak? Wah, itu juga jahat banget teman-teman. Tujuannya cuma menguntungkan diri sendiri doang. Wah, licik dia. Tuh, tempel lagi. Lihat teman-teman, makin banyak dosanya. Lihat. Dan juga lihat ini nih, tangannya Kak. Kasih lihat Kak. Makin terikat. Wah, berikutnya keserakahan. Lihat tuh, egois artinya. Dia nggak mau berbagi, nggak mau mengasihi, semuanya diambil. Wah, kenapa? Karena hidupnya, hatinya nggak pernah merasa cukup. Maunya lagi, ambil yang punya orang, ambil punya kakak, ambil punya mama. Wah, kalau makanan dia nggak suka berbagi, itu keserakahan teman-teman. Apalagi dari keserakahan kita timbul iri hati. Wah, ini parah banget nih. Kenapa? Dia tidak bersyukur atas apa yang dia miliki. Kita nggak bersyukur tentang sekolah, ya gak? Tentang nafas, tentang baju yang kita pakai. Wah, dia nggak bersyukur. Wah, itu menambah lagi nih nodanya teman-teman. Lihat tuh, makin banyak. Makin banyak dosanya, makin banyak tompel-tompelnya, noda-noda dosanya. Waduh, ya nggak? Teman-teman, Kak Romi mau kasih tahu nih satu hal penting. Kalau kita nggak bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini, itu sama artinya kita nggak menghargai pemberian Tuhan. Karena apa yang kita miliki ini bukanlah hasil usaha kita, melainkan pemberian dari Tuhan buat setiap adik-adik dan buat setiap Kak Romi juga.
Ya, lihat tangannya semakin terikat Kak, terikat lebih kenceng lagi Kak, lebih kenceng lagi Kak. Iblis nggak pernah setengah-setengah kalau kerja, dia selalu ekstra. Wah, dia makin Yang berikutnya teman-teman ya, hujat. Wah, apa ini Kak hujat? Kata-kata makian. Ayo, siapa yang di sini adik-adik yang suka ngatain teman-temannya? Bilang, dasar kamu. Wah, kita suka merendahkan teman kita. Walaupun mungkin dia punya kekurangan. Kita rendahin dia, kita jatuhkan hidup dia. Kita buat dia sakit hati, kita buat dia kecewa dengan perkataan kita teman-teman. Itu hujat teman-teman. Nah kalau kita sering melakukannya, dosanya ditempel lagi. Iblis makin kenceng ikatnya. Dia bukan makin pelan, enggak. Tapi dia makin semangat, mengikat kita, menghancurkan kita teman-teman. Berikutnya, kesombongan. Ya, suka pamer-pamer. Aku punya mainan baru. Kamu mainannya jelek, kusam, kotor, rusak lagi. Kita suka pamer-pamer. Ya, ini ingat. Karomi ingetin lagi ya. Apa yang kita punya itu semua pemberian. Bukan pemberian papa mama, tapi itu pemberian Tuhan lewat papa mama. Kalau kita punya mainan baru. Nih kesombongan, nempel lagi. Waduh, lihat teman-teman. Makin banyak kita melakukan dosa, makin banyak noda di hati kita teman-teman. Ya, kekebalan. Kita sulit dinasehatin, sulit dikasih saran. Kalau dibilang, Romi, Kayu Riko, makannya dihabisin ya. Enggak mau. Waduh. Ya, Kayu Riko kerjain PR-nya yang bener. Enggak, aku males, aku maunya tidur. Enggak mau tahu. Kayu Riko bantuin papa mama ya. Enggak. Kita bebal, kita nggak mau dikasih saran, maunya memberontak aja. Diminta tolong, Riko kalau habis makan piringnya ditaruh ya. Tidak, aku mau main aja, aku mau main game. Game jadi yang utama dalam hidupnya. Dia memberontak sama orang tuanya. Makin aja ada teman-teman. Ya, terus begini, kalau kita suka melakukan dosa, kita akan banyak. Waduh, makin banyak. Nah, coba lihat Kak, dikit Kak, mantap. Nah, teman-teman lihat, ikatannya makin kuat kan? Inilah pekerjaan iblis. Membuat kita nggak berdaya. Kayak Riko coba lepas semua noda-noda, tompel-tompel yang ada di belakang, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa ya Kak ya? Bisa. Tuh. Kan gak bisa, ini pekerjaan iblis. Kak Romi. Iya. Siapa dong yang lepasin ini semua? Deddy Kobuzer? Bukan. Jawabannya dia bukan orang biasa. Siapa Kak? Dia bukan pribadi yang biasa aja. Dia ada pribadi yang luar biasa. Dia berkuasa. Di Matius 28 ayat 18 bilang begini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Siapa namanya? Yesus teman-teman. Ya, hanya Yesus yang bisa memutuskan segala ikatan ini teman-teman. Ya, cuma Yesus yang berkuasa, dia yang bisa. Begitu. Nah, gimana dong? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukannya Superman, bukan Batman, bukan. Yaudah Kak, gimana caranya supaya aku lepas Kak? Oke, yang pertama kita buka di Yakobus 5 ayat 16. Nah, Karomi mana Alkitabnya? Di sana. Kak, tolong dong Kak. Nah, ini cara-caranya. Yang pertama ya. Nah, mana Kak? Coba. Terima kasih. Baik kakaknya. Ada Yakobus. Yakobus 5 ayat 16. Karomi bacain ya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Yang pertama adalah kita mengaku dosa. Nah, ke siapa kita mengaku dosa? Bisa ke mama papa, kakak pembina. Tapi untuk mama papa, nanti kalau anak-anaknya mengaku dosa, tolong jangan dihakimi ya. Tapi terima dia apa adanya dan kasihlah dia ajaran-ajaran Kristus ya. Pancarkan kasih dari dalam hidupmu juga ya buat anak-anak kita supaya dia sembuh ya. Dan adik-adik yang di rumah gak usah malu-malu ya. Kalau Kak, Papa, Mama, aku mau ngaku dosa, aku sering memikirkan hal-hal pornografi, aku sering menghujat orang, aku sering sombong, aku pernah mencuri barang Papa, Mama, gak apa-apa ya. Terbuka aja karena
dari keterbukaan adik-adik dipulihkan sama Tuhan. Awal dari pemulihan ya kan? Iya, betul. Nah, yang kedua, saling mendoakan. Nah, di mana Tuhan Yesus akan memakai setiap kakak pembina dan setiap orang tua untuk memutuskan tali ini, Kak. Coba, Kak. Ya, kayak gini nih Kakak Romi kasih tahu. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, dengan yakin di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku hancurkan tali ini. Wah, bebas. Wih. Sekarang lihat, kuasa iblis tidak lagi mengikat Kak Yuriko, tapi Tuhan sudah turun buat membebaskan kita. Nah, berikutnya Kak, gimana Kak? Lalu? Aku lepas Kak. Wih, mantap. Ya udah, kalau gini Kak, kalau Kak Yuriko udah lepas, kita lepasin. Kita bantu juga adik-adik yang di rumah. Yuk kita berdoa setiap adik-adik yang merasa, Kak, aku ada dosa nih Kak, aku merasa terikat. Aku merasa sering melakukan dosa. Yuk taruh tangan kalian di dada. Kak Romi mau berdoa buat kalian. Ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kejujuran adik-adik yang ada di rumah. Kalau mereka boleh mengaku di hadapan Tuhan bahwa ada dosa yang sering mereka lakukan. Hari ini Tuhan, segala keterikatan Tuhan, segala ikatan-ikatan iblis yang membelenggu mereka hari ini di dalam nama Yesus hancur Tuhan. Dengan kuasa Tuhan. Setiap adik-adik yang di rumah dibebaskan. Di dalam nama Yesus adik-adik sekarang sudah merdeka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan siap dipakai Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa juga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah. Mantap Kak. Lepas Kak, rasanya lega Kak. Lega kan? Iya. Tapi Kak Romi. Iya. Kan masih ada noda-noda yang ditempel Kak Romi. Oh iya nih, coba lihat Kak. Wah, belum terlepas ya. Tapi ya sekarang kita udah punya hal baru Kak Yuri kok muter balik dulu. Nah, bagaimana cara kita copotin nih setiap kita di Efesus 4 ayat 27 sampai 28. Kak Romi percepat ya. Yang pertama, jangan beri kesempatan lagi sama iblis. Kalau ada bisikan ke Andrean, Kak Yuriko, ada bisikan, udah kita mencuri aja. Udah kamu berontak aja. Kita lawan, tolak dalam nama Yesus gitu ya. Wah, nanti kalau kita sering tolak ya, kita nggak sering beri ke tempat iblis, dicopot-copotin ya. Makin bebas lagi. Wah, enggak. Terus yang kedua adalah jangan melakukan kebiasaan yang lama. Kalau dulu suka mencuri, ya sekarang jangan mencuri. Kalau dulu suka berkata-kata kasar, jangan berkata-kata kasar, ya. Kalau mau berontak dulunya, sekarang lebih taat, ya. Mau dengar-dengaran firman Tuhan, dengar-dengaran papa mama. Yang ketiga, teman-teman harus melakukan firman Tuhan, ya. Melakukan pekerjaan yang baik. Dengan kita melakukan firman Tuhan, kita tahu mana yang benar. Udah Kak, udah bebas lihat tuh. Udah bersih. Mantap kan? Ya. Itu aja Kak dari Kak Romi. Semangat buat adik-adik yang di rumah. Mantap banget Kak Romi. Iya. Jadi banyak banget ya teman-teman yang kita bisa tahu, kita juga belajar tentang hati yang merdeka dan bisa lepas dari segala ikatan iblis. Harus terbuka dulu teman. Nah, itu penting juga betul ya teman-teman. Kak Andren ya. Kak, aku gak ditanya. Oh iya. Parah banget, dia sendirian aja teman-teman. Aku sabar, aku mengasihi kamu, Harus terbuka dan Ya saling udah. mendoakan ya Iya Kak. Kak. Ya. Oke, aku punya. Ada panggilan. Iya, aku ditelepon, Bentar banget. Padahal kita mau ngobrol. Enggak bisa, aku hari ini aku mau nangkep penjahat lagi. Mau membebaskan setiap anak-anak yang terikat nih sekarang. Siap, oke deh. Bye-bye. Thank you Kak Thank Romi you, Kak Romi. buat Bye-bye. waktunya. Siap, aku ambil kita. Bye-bye. Bye-bye. Dadah, hati-hati Kak Romi. Wah, Kak Kak Yuriko. Kak Andren. Dia keren juga ya. Dia wah gak kalah keren ya. Gak kalah keren dari tamu-tamu berikutnya. Jadi begitu teman-teman. So kalian kalau misalnya itu terbuka dan saling mendoakan karena kita pasti sama-sama mau hati yang merdeka. Ya. Karena itu yang diinginkan Tuhan Yesus. Betul Bang. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Profesor Insinyur Dr. Randes Nathan SPDEFGHIJK. Nah, di sini kita ada banyak barang. Kita ada penggaris. Kita di sini juga punya toples, isinya garam. Di sini kita juga ada sendok makan. Terus kita ada air. Dan yang terakhir, kita di sini juga punya telur. Nah, teman-teman pasti bingung, buat apa kita punya semua barang ini? Di sini kita akan melakukan sebuah penelitian, membuktikan bahwa garam bisa memberikan sebuah dampak. Nah,
kita langsung aja mulai. Telur ini saya akan mencelupkan ke dalam air tawar. Lihat apa yang terjadi. Wah teman-teman, kita lihat telurnya tenggelam. Nah, sekarang kita bingung apa yang terjadi kalau telur ini kita campurkan dengan garam. Kita lihat ya. Jadi kita masukkan garamnya. Setelah itu kita aduk-aduk. Udah. Kita lihat airnya udah berwarna. Lanjutnya kita akan masukkan dengan telur. Lihat apa yang terjadi. Wah, kita lihat telurnya bisa mengambang. Ini berarti garam ini membuktikan bahwa garam ini memberikan pengaruh terhadap telur ini. Sama seperti kita sebagai garam dunia, kita bisa memberikan pengaruh terhadap teman-teman kita dengan melakukan firman Tuhan agar teman-teman kita bisa kenal sama Tuhan. Nah, ini sekian dari penelitian saya. Sampai jumpa lagi ke penelitian selanjutnya. Dadah. Nah teman-teman, gimana tamu ketiga kita tadi? Woi, luar biasa banget. Luar biasa. Keren pula tuh orangnya. Keren pula. Bener banget teman-teman, jadi nggak cuman Indonesia yang harus merdeka, tapi hati kita juga harus merdeka. Merdeka. Nah kalau teman-teman hatinya pengen merdeka, teman-teman harus tahu juga siapa yang mampu untuk memerdekakan hati teman-teman. Betul banget, siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah disitu juga kita harus dilepaskan teman-teman dari ikatan-ikatan dosa kita, Ya. biar kita merdeka sepenuhnya. Betul. Nah gitu. Nah, karena begitu teman-teman, hari ini Kega Show akan mengadakan challenge bergengsi. Asik. Ya. Challenge bergengsi ini akan melibatkan keluarga teman-teman. Nah. Jadi teman-teman Kega Warriors di rumah bisa ajak papa mamanya untuk bergabung. Betul Karena apa? banget. Challenge-nya adalah kalian bisa foto bareng keluarga kalian, harus yang semenarik mungkin, sekreatif mungkin, dan seinovatif mungkin. Nah betul. Nah, dan teman-teman ya, kalian bisa menceritakan pengalaman unik kalian bersama keluarga. Boleh di dalam video. Betul. Atau ditulis di caption. Ya betul banget. Jadi teman-teman nanti foto itu kalian post di Instagram, kalian mention @KegaPalem. Kega Palem, jangan lupa itu penting. Dengan hashtag KegaFamily. Hashtag Kega Family. Nah, kita akan mencari pemenangnya. Dengan Total hadiahnya jutaan rupiah. Wow. Gede banget teman-teman ya. Nah, pokoknya teman-teman harus ikut deh. Betul banget, Ya, semuanya harus ikut. Ya, sayang banget kalau nggak ikut. Kalau ikut sayang banget. Iya, ini spesial banget Spesial Kak Andrea. banget. Spesial kemerdekaan Indonesia. Wah. Asik. Ya. Dan ini juga ada sedikit pengumuman penting juga. Pengumuman. Nggak kalah penting ya. Ya, Jadi kita- teman-teman, Tak jemu-jemu, tak jemu-jemu, tak lelah-lelah. tak lelah-lelah. Untuk mengingatkan teman-teman, Ya. follow Instagram kita di @KegaPalem. Ya, Jangan karena lupa, di sana ada konten-konten menarik. Betul juga, dan juga ada banyak informasi yang bisa kita lihat Ya. seputar Kega Palem. Iya, Kega sharing, terus challenge-challenge seperti Betul ini. banget, nanti info lanjutnya ada di Iya, Instagramnya. betul. Jadi kalian jangan sampai kelewatan. Ya, betul banget. Nah, teman-teman ya, sudah 1 jam nih kalian menemani kita nih Iya, di Kega Show ini. lama juga ya. Iya, lama ya. Nggak ada jam. Gak ada jam. Iya. Oke, maaf. Ya, teman-teman pokoknya jangan sedih karena minggu depan kita akan ketemu lagi. Ya, betul banget. Ya. Nah, teman-teman, karena kita mau pamit, Ya, undur betul. diri. Jadi teman-teman jangan kangen sama kita boleh kangen sama teman-teman. Oke, Ya. dah teman-teman, sampai jumpa untuk Minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita.